Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PO8, podcast kelompok 8. Di podcast ini, kita akan banyak ngobrol nih sama teman-teman mengenai apa aja yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Aku ditemenin sama teman-teman kelompok 8, dan kita bakal membahas mengenai pandemi COVID-19 yang dikaitkan pada teori psikologi kognitif. Podcast ini sebagai tugas mata kuliah psikologi kognitif. Sebelumnya, kenalin nama aku Zalza Anissa Zahra dari kelas 4C. Dan teman aku, Perkenalkan, nama aku Windy Hanifah Khairiyah dari kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Ari Januar dari kelas 4C. Oke, halo Windy, halo Ari. Gimana nih kabarnya kalian semua selama pandemi COVID-19 ini? Alhamdulillah baik kok, walaupun bosan nih di rumah terus. Baik, alhamdulillah. Bener banget nih, bosan banget di rumah dan gak bisa kemana-mana. Cuman ya udah di depan laptop dan depan HP sama kuliah. Iya sih pasti bosen ya. Tapi ini demi kebaikan bersama ya, supaya memutus rantai penyebaran. Iya, betul. Iya, tapi sampai kapan? Kita harus di rumah terus. Iya. Nah, tahu nggak sih kalian, makin kesini tuh di Indonesia makin banyak korban yang terkena penyakit virus ini loh. Semakin hari emang semakin banyak nih. Pas banget nih kita bakal ngebicarain tentang sesuatu yang terjadi saat ini. Kemarin nih aku sempat lihat di medsos, ada beberapa netizen gitu yang masih ngeremehin apa yang udah dilakuin tenaga medis. Mereka bilang itu sudah tanggung jawab mereka, dan kalau mereka nggak sanggup, mereka bilang tinggal mengundurkan diri aja. Nah, menurut pendapat kalian, gimana nih untuk para netizen yang bilang kayak gitu? Menurut aku ya, iya sih bener. Tenaga medis itu emang buat nyembuhin orang-orang yang sakit kan. Tapi gak harus gitu tenaga medis itu berkorban untuk nyembuhin pandemik ini terus. Kita juga harus bertanggung jawab dalam masalah ini juga. Karena Gak cuma tenaga medis ya. Iya, betul banget. Kenapa ya? Karena apa ya? Kok nih sekarang tuh Indonesia banyak banget yang gak stay at home. Karena kan pemerintah tuh dari awal ada penyebaran ini, pemerintah tuh udah nyuruh kita buat stay at home, terus selalu pakai masker. Kalau berkendara pakai sarung tangan kan, kayak gitu-gitu. Terus ada juga PSBB kan. Nah, yang aku lihat selama ini tuh, apa ya, mereka tuh lebih banyak berkeliaran. Kan kalau misalkan kita stay at home mah, jalanan tuh agak sepi ya, nggak terlalu padat, nggak ada macet sama sekali. Sedangkan ini, jangan jauh-jauh lah, di daerah rumah aku aja, tiap sore masih aja macet, kayak hari-hari biasa, banyak kegiatan gitu. Bukan lagi stay at home, gitu. Apalagi lagi Ramadan gini ya, pada ngabuburit gitu kan. Iya, bener banget. Nah, di bulan Ramadan ini, apa ya, kan aku daerah rumahnya tuh emang banyak pedagang kayak gitu kan. Masa, kan itu jalan tuh udah ditutup gitu. Masih aja Di portal. banyak, ya betul, di portal. Tapi masih banyak aja orang-orang yang jualan di pinggirnya gitu. Jadi orang-orang tuh nyimpen motor dan ke arah situ tuh jalan. Kasihan banget kan. Terus tenaga medis harus bertanggung jawab dalam pandemik ini. Sedangkan orang-orangnya aja untuk stay at home susah gitu. Gimana mau mutus rantai virus ini gitu. Kalau kitanya aja nggak bisa, iya betul. Kalau kitanya aja nggak bisa tanggung jawab gitu sama diri sendiri, malah nyuruh tenaga medis untuk tanggung jawab gitu. Menurut Ari gimana nih? Kalau menurut saya ya,
Sebenarnya sih emang itu udah tanggung jawab para tenaga medis ya untuk merawat dan menyembuhkan pasien. Iya, Karena kan betul. itu memang sudah kerjaannya. Tapi kita bisa membantu tenaga medis dengan Betul. cara melakukan social distancing dan physical distancing. Serta jangan sering keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang kurang penting. Jadi kita kebanyakan nih masih tetap keluar rumah, apa yang tadi Windy bilang Mm-mm. itu. Walaupun nggak penting-penting banget gitu. Tapi Mm-mm. kenyataannya masih banyak yang melanggar Banyak social banget ya. distancing, bakal physical distancing. Mm-mm. Karena ada juga nih di portal misal, kan pasti ada pos tuh yang jaga. Iya. Sedangkan yang jaga pos itu dia lebih dari 2 orang. Pada kenyataannya kan kayak gitu, beda Mm-mm. sama yang disampaikan di media sama di lapangan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi masih banyak pelanggaran juga dan banyak juga sih yang nggak mentaati Nggak peraturan taat ya. dari pemerintah itu. Iya, Mm-mm. mengabaikan. Banyak juga yang masih Iya. mengabaikan. Iya, betul. Gerbang Iya sih. ditutup di portal, tapi di dalam masih banyak yang pada nongkrong. Kan banyak juga yang Tetap kayak aja gitu. ya. Iya, jadi mau sampai kapan ini berakhir ya? Nggak tahu, tergantung Mm-mm. dari diri pribadinya masing-masing lah. Iya, betul banget. Iya. Dan di daerah Terus, rumahku pun ya, apa ya, mm-mm, masih aja, kan jaga tuh nggak harus banyakan kan. Jadi tiap malam tuh kayak apa ya, apa sih yang namanya, pos kamling kayak gitu, banyak aja iya, yang jaga, terus malah lebih dari 5 orang gitu, dan mereka tuh nggak physical distancing gitu, tetap aja Kumpul-kumpul berdekatan, gitu iya, ya ya. kumpul gitu. Gimana mau beres kan ininya? Mm-mm. Ya, Sedangkan mungkin gimana? ya gimana? ya sebenarnya nih, kalau misalkan dibilang itu udah tanggung jawab tenaga medis gitu, sebagai untuk merawat dan menyembuhkan, Mm-mm. ya sama aja kalau kitanya juga masih bandel dibilangin ya, masih Iya. terus aja, terus bertambah terus korbannya, nggak bakal berkurang. Iya, Mm-mm. betul. Dan Ya, malah mungkin itu bisa jadi. Mm-mm. si netizen ini tuh nyalahin tenaga medis gitu. Malah kalau dia Iya, tenaga iya. medis gak sanggup, ya udah mundur aja, ya kan nggak bisa kayak gitu. Mundur diri. Ya, Mm-mm. gitu. Mungkin bisa jadi karena kurangnya kesadaran ya dari masyarakat mengenai bahayanya COVID ini. Sampai sebagian orang tersebut melemparkan tanggung jawab cuma kepada tenaga medis aja. Padahal harusnya itu tuh emang tanggung jawab kita semua kan ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita bahas pakai materi aja gimana? Wah, Boleh, boleh. tuh, boleh. Sekalian Seru menambah kan? pengetahuan kita juga kan ya. Iya, betul. Iya. Ya udah, silahkan boleh siapa duluan, Windy atau Ari? Boleh, Windy. Oke. Kan di sini tuh kita bakalan ngebahas masalah pandemi COVID-19 ini melalui teori problem solving dan creativity. Di sini aku bakal ngebahas dari yang Problem solving ya. problem solving. Di sini kita bakalan bahas yang di problem solving ini kan ada banyak macamnya ya. Di Iya. understanding the problem itu ada yang pertama itu ada paying attention to important information. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa orang-orang yang memecahkan masalah itu menggunakan atensi, perhatian, ingatan, dan pengambilan keputusan ini itu dengan keterikatan proses kognitifnya ya. Menurut aku, dalam masalah ini, yang netizen malah mempertanggungjawabkan semuanya ke tenaga medis, mereka tuh kurang dalam atensi mereka nih kan. Kenapa? Atensi itu kan perhatian ya. Mereka tuh Iya. kurang Iya. perhatian apa yang tenaga medis sudah lakukan. Kayak tenaga medis sudah berusaha untuk mengobati pasien-pasien, hampir ada berapa ratus orang yang sembuh. Dia nggak pulang ke rumah demi untuk nyembuhin orang-orang yang kena positif.
Dia tuh Iya, kurang betul. dalam perhatian ke situnya. Tetapi tetapi netizen itu malah nyalahin tenaga medis yang malah kurang tanggung jawab lah. Padahal tenaga medis itu udah berusaha untuk ngobatinnya Iya. kan. Nah, dalam atensi ini si netizen itu kurang perhatian lah dalam ke tenaga medisnya, karena malah melimpahkan semua tanggung jawabnya ke tenaga medis. Toh, kan kita tuh hidup di Indonesia ini bukan tenaga medis aja buat nyembuhin semuanya, tapi tanggung jawab ke diri kita sendiri kan dalam masalah ini. Iya, betul. Kenapa? Karena bukan hal sepele lah pandemik ini ngerugiin banyak orang gitu. Kalau misalkan Iya, satu orang, ya misalkan beberapa banyak orang netizen itu berapa puluh ribu, itu banyak yang nyalahin tenaga medis untuk tanggung jawab, itu salah banget. Karena mereka juga nanti akhirnya yang kalau misalkan mereka nggak tanggung jawab dan kurang perhatian ke tenaga medis, mereka juga yang kena imbasnya gitu. Mereka juga kehilangan pekerjaan mereka, terus-terusan stay at home. Kan nggak ada yang enak Iya. terus-terusan stay at home kan, kayak gitu. Jadi seharusnya malah membantu tenaga medis, tapi ini malah menyalahkan ya. Iya, betul banget. Iya, betul. Kurang perhatian banget gitu sama tenaga medisnya. Iya, dan dengan apa yang udah terjadi ini juga ya. Iya, betul. Oke, Mas Ari gimana? Kalau menurut saya ya, ini kan kita menggunakan problem solving ya. Nah, Iya. ini kan COVID-19 ini kan termasuk dalam masalah ya. Betul. Di dalam Iya. materi problem solving itu kan setiap masalah berisikan ada 3 komponen. Nah, di sini saya ingin pakai duanya aja. The initial state atau keadaan awal. Sebelumnya kan keadaan Indonesia ini kan situasinya baik-baik aja, ya kan? Betul. Nah, terus tiba-tiba ada tuh berapa orang, kurang lebih 3 orang awal lah yang terkena COVID-19 ini. Nah, kan udah dijelasin tuh dari keadaan awalnya ada 3 orang, gimana caranya biar nggak bertambah. Padahal kan udah ada sosialisasi dari pemerintah, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Iya. Udah dijelaskan situasi awalnya itu seperti apa masalahnya. Nah, terus dilanjutkan dengan the goal state atau keadaan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kita. Nah, gimana caranya kita membantu pemerintah kita untuk mencapai tujuan itu? Nah, tujuannya apa? Tujuannya ingin memberantas atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi di sini kita harusnya masyarakat atau netizen itu membantu pemerintah agar tujuan pemerintah ini sama-sama bisa kita capai gitu. Biar corona atau COVID-19 ini benar-benar hilang dari negara kita. Jadi kita bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman seperti biasa pada saat sebelum pandemi ini ada di negara kita. Gitu sih kalau menurut saya. Iya, betul banget. Jadi intinya masyarakat itu harus punya pemahaman yang luas ya mengenai apa itu COVID. COVID itu kan merupakan masalah bagi kita ya. Benar tadi kata Mas Ari, harusnya masyarakat itu membantu pemerintah agar tujuan itu bisa dicapai. Bukannya malah mempersulit. Iya, bukannya malah menambah beban atau menambah pekerjaan dari tim gugus tugas, ya kan? Iya, tapi kita harus membantu gimana caranya mengurangi penyebaran itu. Sehingga pemerintah kita itu lebih mudah gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, karena dibantu. Dan bukan kalau kita malah hanya mengandalkan kalau kita hanya mengandalkan pemerintah aja ya sama aja, orang kita hanya nggak sadar diri, mau sampai kapan juga ya akan terus ada terus kalau menurut saya. Karena kita harusnya introspeksi ya. Iya, betul. Kayak gimana, Windy? Iya, apa sih dalam hal ini tuh bukan nyalahin tenaga medis untuk segala kegiatannya gitu. Harusnya netizen atau masyarakat juga
lebih peduli dulu nih sama diri kita sendiri, Iya, betul. bukan malah Iya, lebih peduli sama lingkungan sekitar dulu lah, gimana biar ya nggak betul. ada yang kena gitu di lingkungan sekitarnya. Mm-mm. Mm-mm. Bukan Kalau malah bisa Supaya tidak menjadi ada yang contoh, diulangi lagi. iya, ya kalau bisa sih memberikan contoh yang baik gitu buat tetangga-tetangga sekitar, biar Ya, mentaati betul. peraturan pemerintah. Ya. Jangan cuma Karena hal yang menyalahkan baik itu kinerja aja. Dimulai menular dari diri ya. sendiri. Iya betul. Dimulai dari Iya, diri kita benar. sendiri, Benar-benar. terus menular ke orang-orang sekitar kita. Iya, betul, Mas Ari. Mantap. Iya betul. Dan dalam hal ini tuh netizen tuh tidak berpandang ke diri sendiri nih kan. Masalahnya tuh dibuat mereka sendiri ternyata. Apa Iya, yang mereka problem masalah yang dia alami itu gak bisa mereka selesaikan dan menyalahkan ke tenaga medis. Bermula tuh Iya, dari jadi dulu. jadi ya, sama dari aja understanding tenaga the medis problem tuh itu ya. cuma iya kayak jadi bantalan aja gitu, bantalan kesalahan tenaga medis itu Iya. dijadikan sama para netizen. Iya. Ya itu dari understanding the problem. Oke, ada yang lain selain dari understanding the problem dan tadi dilihat dari 3 komponen masalah. Nah, menurut aku ya, itu tuh kan kita bahas melalui problem solving. Nah, netizen ini tuh lebih memecahkannya dengan gambaran visual. Gambaran visualnya tuh kayak banyak kan kayak tenaga medis yang nge-upload di IG kayak masalah kayak tulisan-tulisan mereka, terus kayak ngevideoin mereka, terus mereka nge-upload ke IG atau ke medsos mereka dan dilihat sama netizen. Ya. Nah, si netizen ini tuh melihat dari gambaran visual mereka, kan harusnya gambaran visual itu untuk memecahkan masalah kan. Nah, mereka tuh tidak baik dalam gambaran visual ini. Kenapa? Menurut aku, mereka tuh melihat gambaran visual ini tuh dari apa yang tenaga medis luapin gitu. Padahal mereka tenaga medis mengupload seperti itu tuh ingin memberitahu ke masyarakat luas yang tidak ada di sekitar itu bagaimana sih keadaan mereka dalam bekerja, gimana mereka memperjuangkan untuk kesembuhan orang di Indonesia, untuk untuk kayak masyarakat Indonesia tuh lebih waspada, lebih benar-benar jaga. Lebih menyadarkan diri ya. Iya benar, untuk benar-benar jagalah diri sendiri dulu gitu dan keluarganya untuk gak kemana-mana, benar-benar stay at home gitu. Dan netizen ini tuh malah melihat gambaran visualnya tuh ke yang lain gitu, nganggapnya tuh tenaga medis itu nggak benar dan banyak main-mainnya, padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu. Mereka pun tenaga medis susah banget nih buat ketemu sama keluarganya kayak gitu-gitu. Pasti merasakan mengorbankan diri mereka. Iya, mengorbankan diri mereka untuk membereskan untuk orang banyak. Iya, untuk orang banyak. Iya. Benar. Kayak gitu sih sebenarnya. Harusnya kita bisa bantu sih tenaga medis dengan cara stay at home ya Win ya. Untuk mengurangi penyebaran ya Win. Ngebantu banget ya. Iya benar, itu membantu banget. Tapi ya itu butuh kesadaran diri yang tinggi kayaknya. Nah iya betul. Karena banyak yang melanggar juga. Ya jadi seharusnya netizen nggak cuma lihat dari gambaran yang mereka lihat dan hal yang negatifnya doang ya. Mereka juga harus melihat yang udah dilakuin sama tenaga medis itu yang menguntungkan gitu loh. Iya betul. Jadi para netizen itu harusnya bisa itu untuk memahami suatu masalah ya kan. Kayak masalah kayak gini harusnya dia bisa cara memahaminya. Jadi dia itu perlu memutuskan informasi mana yang paling relevan untuk solusi masalah ya kan. Dan kemudian dia harus memperhatikan informasi itu. Jangan sampai salah tanggap gitu kan. Betul. Kebanyakan sih kayak gitu. Iya.
Karena kan kalau salah satu tugas kognitif itu kan untuk memecahkan masalah ya, Iya, yang benar bergantung gitu. pada aktivitas kognisi seperti perhatian, ingatan, dan pengambilan keputusan. Iya. Iya, Jadi apa yang kita perhatikan, apa yang kita ingat, ya kita harus betul. bisa mengambil keputusan itu dengan cepat mungkin. Iya. Jangan asal main set, Iya, tindakannya jangan asal salah gitu ya. repost. Iya, padahal tuh ya gimana ya? Tapi itu Gak juga baik sesuai juga ya. ya buat Gak yang sesuai itu lihat. pun. Iya. 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 Oke, ada lagi yang bisa dikaitin sama materinya? Menurut aku itu ada juga di dalam strategi problem solving nih. Ya. Salah satu kan strategi problem solving itu untuk kayak strategi untuk apa ya, menyelesaikan masalah itu dengan strategi kan. Nah, Iya. netizen ini itu masuk ke heuristik kataku. Di sini tuh heuristik itu adalah alternatif beberapa alternatif dan menjelajahinya hanya alternatif yang tampak lebih mungkin untuk menghasilkan solusi. Nah, menurut aku mereka tuh punya masalah nih. Masalah mereka tuh dalam misalkan nggak bisa keluar rumah, kehilangan pekerjaan, ataupun nggak bisa nongkrong sama teman-teman. Nah, karena mereka punya masalah itu dan dalam keadaan pandemik ini, mereka tuh melimpahkan solusinya itu dan melimpahkan bukan menyudutkan, lebih kayak menyalahkan tenaga medis sebagai tenaga medis yang nggak benar sebagai masalah buat dia. Mungkin netizen ini berpikiran bahwa kalau misalkan tenaga medis bisa benar untuk ngurusin semuanya ini, nyembuhin masyarakat ini, mungkin masalah dia bakal selesai. Tapi dalam hal ini menurut mereka ya. Iya, buat mereka. Tapi dalam hal ini kan nggak bisa. Mereka harus benar-benar mereka tanggung jawab juga gitu. Iya. Oke nih, jadi teman-teman kita udah nemuin teori yang agak nyambung nih ya sama kasus itu. Dari problem solving dimulai dari understanding the problem dengan kurangnya pemahaman netizen tentang apa yang udah tenaga medis lakuin, kurangnya atensi atau perhatian dari apa yang udah tenaga medis lakuin, dan malah menyalahkan yang dilakukan tenaga medis itu, tidak melihat hal positif yang sudah dilakukan tenaga medis. Nah, yang terakhir nih, apa sih pesan-pesan kalian buat netizen-netizen di sana yang masih nyalahin tenaga medis? Oke, gimana? Mulai dari Windy dulu mungkin? Ya, pesan-pesan dari aku untuk teman-teman yang di luar sana, please stay at home dan benar-benar jaga kesehatan kalian, keluarga kalian. Jangan sampai terkenal makin banyak lagi korban di Indonesia ini. Semoga cepat pulih Indonesia dan kalian pun bisa berkegiatan lagi di luar sana gitu dengan tanpa takut lagi gitu. Iya. Gitu aja. Supaya tidak bosan. Betul. Oke, dari Mas Ari sekarang. Ya, kalau menurut aku ya pesan-pesan buat para netizen atau teman-teman kita yang di luar sana, patuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita dukung sama-sama agar apa? Agar masalah pandemi COVID-19 ini cepat terselesaikan. Mau kan teman-teman semua berkegiatan seperti biasa, mau kuliah, dong. bisa di kampus, Iya. tanpa
menggunakan Kumpul-kumpul sama teman. Zoom. Iya, bisa ngumpul-ngumpul sama teman. Pokoknya bisa beraktivitas seperti biasa lagi lah. Mari sama-sama kita bantu pemerintah kita agar pemerintah kita itu bisa menyelesaikan COVID-19 ini. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara kita ikutin pemerintah itu aja. Intinya itu aja sih. Betah-betah dulu lah di rumah ya untuk saat ini. Iya betul. Kalau kangen temen ya bisa video call ya kan. Nggak usah harus ke rumahnya lah. Kalau Iya. Iya, betul. Semoga ya itu aja sih. Ya pesan dari saya pribadi. Oke. Ya udah. Kayaknya udah cukup ya. Kita tutup aja nih. Sekian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Dan pesannya yang kata Mas Ari tadi, betah-betahlah di rumah ya. Iya. Ya udah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Bye bye. Bye bye.